Aku mau nanya dong. Nah, jadi standar kalau ingin kita apply standarnya teman-teman Kristen kepada keislaman, tentu kita mengatakan kalau begitu Islam jauh lebih benar juga kan, seperti itu. Nggak bisa juga. Islam aja nggak punya Quran asli kok, Pak. Siapa yang sekarang punya? Saya tanya. Siapa yang punya yang asli sekarang? Loh, Islam nggak ada, Pak. Quran zaman Utsman. Kita masih punya Codex Vatikanus Sinaiticus aja abad kedua. Tadi Bapak sebutkan P52, P75 itu di bawah abad ke-1. Kita punya The Dead Sea Scroll itu 250 tahun bahkan sebelum Yesus lahir. Kalau kita bicara perjanjian lama. Nah ini abad ke-7 mana Pak Quran Utsmannya? Kalau Dead Sea Scroll saya setuju ya, tapi Dead Sea Scroll itu tidak satu pun di situ bicara tentang kekristenan. Loh, kekristenan itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Benar. Bukan yang bukan tidak berbicara kekristenan. Justru The Dead Sea Scroll itu meneguhkan Mesias itu ilahi atau divine, adalah sosok makhluk. Iya, klaim teman-teman Kristen menyandarkan keyakinannya kekristenan itu. Tetapi waktu bukan menyandarkan keyakinan ke situ. Orang Kristen itu Alkitabnya mulai dari Tanak. Ini kayaknya Islam nggak ngerti nih. Teman-teman dijelaskan dulu. Ada enggak orang Kristen itu Alkitabnya separuh, teman-teman? Dari Matius sampai Wahyu. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Orang Kristen itu justru harus, jadi gini loh, orang Muslim sama Kristen enggak tahu ya, 30 tahun sampai hampir 40 tahun pertama kekristenan itu enggak punya kitab suci perjanjian baru. Betul nggak, teman-teman? Benar, betul. Matius sampai Wahyu itu enggak ditulis. Gereja itu tidak. Jadi gini, kalau gereja mula-mula berkumpul pemberitaan Injil, itu bukan bacalah Markus 16, bacalah Matius 25. Nggak ada, orang kitabnya belum ditulis kok. Kitab perjanjian baru ditulis karena para rasul sudah tua waktu itu. Sudah mau mati, saksi mata tuh sudah mau mati. Betul nggak, teman-teman? Betul. Sehingga mereka menuliskan, karena sudah tua. Bukan lagi oral, Anda baca kisah para rasul. Mereka tuh diajar oleh para rasul tiap-tiap hari berkumpul. Kayak kita nih loh, nge-zoom tiap hari. Ngomongin apa? Ngomonginnya firman Tuhan. Tapi yang diomongin, Kejadian sampai Maleaki. Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum nulis. Bahkan pertama kali ditulis itu adalah Galatia dan 1 Tesalonika, betul? Surat Yakobus lebih tua, sekitar tahun 40-an kira-kira. Jadi Rasul Paulus itu malah duluan nulis surat itu beredar di jemaat. Matius, Markus, Lukas belum ditulis, Injilnya belum ada. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada. Yang mereka pelajari tiap hari itu perjanjian lama. Makanya saya heran kalau ada orang tidak belajar perjanjian lama. Lalu gereja mula-mula belajarnya perjanjian lama. Penafsiran mereka akan nubuatan yang di dalam perjanjian itu mereka selidiki. Mereka itu kalau Anda baca kisah para rasul, mereka menyelidiki kitab-kitab suci dan menyelidiki apakah benar yang dikatakan para rasul itu memang demikian. Karena Yesus itu ketika bangkit dari antara orang mati, Bapak baca Lukas 24 ya, mulai ayat 32 sampai 45. Lukas 24 ketika Yesus bangkit mengatakan, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Betul? Makanya yang mereka selidiki, yang pelajari itu bukan Matius, Markus, Wahyu, tidak ada, apalagi Wahyu belum ditulis. Ya, Wahyu itu ditulis setelah Rasul Paulus mati, setelah para rasul mati. Semua rasul ini mati. Rasul Yohanes terakhir mati, tinggal sendirian di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan itu. Itu yang ditulis. Rasul-rasul sudah mati. Jadi rasul-rasul tidak ada. Marilah kita baca Wahyu 12, Wahyu 19. Lalu kita belajar belum ada kok. Yang mereka pelajari itu Tanak. Karena Yesus mengatakan haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Yesus mengatakan apa? Kepada para muridnya ketika dia bangkit. Muridnya tuh heran. Muridnya berkata demikian, kamu kok tidak tahu berita yang viral hari-hari ini, bukan tentang Sofiatul, tapi tentang seorang guru kami bernama Yesus Kristus, seorang nabi yang diurapi Tuhan di dalam perbuatannya. Dia berjalan menyembuhkan orang sakit penuh kuasa. Dia itu disalibkan, mati, dibunuh oleh para tua-tua agama kami. Tapi kemarin pagi para wanita itu datang ke kuburnya dan berkata mayatnya sudah hilang. Kemana itu mayatnya yang nyolong sopo? Yesus mengatakan begini, kamu bodoh dan lamban untuk mengerti kitab suci. Lalu dikatakan apa? Lalu Yesus membuka mata hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Betul? Disinilah gereja lahir.
Gereja lahir itu dari peristiwa kebangkitan Yesus selama 40 hari. Dari mulai kebangkitan Yesus sampai turunnya Roh Kudus di hari Sabat atau Pentakosta. Yesus selama 40 hari, Bapak baca Kisah Rasul 1, menyatakan diri, menampakkan diri berulang-ulang kepada para muridnya. Pesannya cuma satu, about the kingdom of God, tentang kerajaan surga. Bukan tentang agama Kristen. Yesus nggak pernah bawa agama. Apalagi ada yang ngomong, di mana coba tunjukkan di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Oh ya mungkin, Kristus nggak bawa agama, Musa nggak bawa agama. Yesus hanya berbicara satu, kerajaan Allah. Kenapa Yesus bicara kerajaan Allah? Anda harus bicara di kitab Kejadian. Karena kerajaan Allah ini sudah dihilangkan oleh Adam, diserahkan kepada iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Makanya di Matius 4 dan Lukas 4, iblis berkata kepada Yesus sebagai Adam yang terakhir, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, maka seluruh kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu, sebab seluruh kerajaan di dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Lah sing nyerahke kerajaan dunia ini kepada iblis sopo? Harus baca kitab Kejadian, Pak. Maka saya berkata, pondasi dasar Alkitab adalah kitab Taurat. Pondasi dasar kitab Taurat adalah kitab Kejadian. Makanya saya berkata, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, mbok sampai ngesot sampai mati loh, kamu tidak bakal mengerti rencana Tuhan. Karena kitab Taurat itu tulang punggung pokok, kamu harus hafal 50 pasal kitab Kejadian, 20 pasal kitab Keluaran. Itu kamu harus hafal ngelotok kitab Taurat itu dihafalin, Pak, sama orang Yahudi. Dihafalin sama orang Yahudi. Taurat itu harus dihafalkan. Itu harus ngelotok. Karena itu pondasi Alkitab. Dan pondasi tiangnya adalah kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu persis asal muasal dosa, asal muasal penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, asal muasal perkawinan, asal muasal semuanya di situ. Asal muasal namanya aja Genesis, Bereshit pada mulanya. Kisah origin, asal muasal. Anda mau tahu apa itu perkawinan? Baca kitab Taurat Musa. Di mana pertama kali Tuhan menetapkan institusi perkawinan kudus. Anda mau tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Baca kitab Taurat. Anda mau tahu rencana keselamatan Tuhan, solusinya apa? Baca kitab Taurat. Betul tidak, teman-teman? Benar. Bahkan kita tidak bisa tahu kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes kalau kamu tidak baca kitab Taurat. Di kitab Wahyu dikatakan, Rasul Yohanes begini nih, Yesus berkata begini, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku, dan aku akan memberi kamu akses kembali kepada pohon kehidupan, yang daun-daunnya digunakan untuk menyembuhkan segala bangsa. Pohon kehidupan itu tidak pernah ditulis dari Matius sampai Wahyu kecuali di kitab Wahyu. Betul apa betul? Benar. Untuk kamu tahu apa itu pohon kehidupan yang dikatakan Rasul Yohanes, ya kudu baca kitab Musa, Pak. Makanya Yesus berkata begini, kalau kamu saja tidak percaya apa yang Musa tulis, kata Yesus, maka kamu pasti tidak akan percaya apa yang aku katakan. Wong Musa menulis tentang aku kok. Nggak mungkin kamu percaya apa yang Yesus katakan. Wong Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Lah kamu aja kitab Musa nggak mau percaya. Bagaimana mungkin kamu percaya berita penyaliban Yesus? Karena salib adalah kebodohan bagi mereka yang ditetapkan untuk binasa. Bodoh, orang mati salib. Kan polemik itu lo Tuhan kok dipenteng, Tuhan kok mati lo, Tuhan kok bisa mati. Tuhan itu kan tempat bergantung makhluknya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Kan bagi mereka salib adalah satu kebodohan. Tapi kalau Anda baca dari kitab Taurat, Anda akan mengerti rencana keselamatan Tuhan. Makanya Alkitab Kristen itu Bapak tidak bisa ngomong dari mana. Lawang Kristen itu pertama kali berkembang 30 tahun, 40 tahun berapa, enggak punya kitab. Kristen itu sekte Yahudi, Pak, namanya sekte jalan lurus. Kristen itu salah satu sekte Yahudi namanya sekte jalan lurus. Kekristenan berpisah dengan Yahudi itu pada waktu pemberontakan Simon Bar Kokhba 132 135 Masehi. Betul? Hari Pentakosta. Sebelumnya orang Kristen itu beribadahnya di sinagog, Pak, enggak di gereja. Anda baca kisah para rasul. Para rasul beribadah di sinagog bersama dengan orang Yahudi. Mereka berpisah secara mesianik ketika pada waktu itu Rabi Akiva mengangkat Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Disitulah orang-orang Yahudi Mesianik diusir dari sinagog. Mereka bergabung dengan sekte Kristen-Kristen Goyim, bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Nah, itu sejarah, itu fakta. Jadi kekristenan itu kitabnya adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu cuma nafsirin. Makanya Perjanjian Baru itu ngutip Perjanjian Lama. Demikian ada tertulis digenapilah nubuatan Nabi Yesaya. Betul nggak? Demikianlah ada tertulis nubuat Nabi ini. Lah kenapa? Lah cuma menggenapi Perjanjian Lama. Yesus adalah imam besar kita sama seperti Harun. Dirujuk lagi ke Perjanjian Lama. Karena Alkitab Perjanjian Baru itu penafsiran. Perjanjian Baru itu penafsir apa yang ditulis di Perjanjian Lama. Makanya jemaat itu ketika mendapat berita Injil, Yesus mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, mereka menyelidiki kitab suci. Yang diselidiki kitab suci yang mana?
Perjanjian lama, orang kita perjanjian barunya belum ditulis. Nah ini yang kebanyakan orang Islam dan Kristen tidak tahu sejarahnya. Jadi kalau jemaat mula-mula berkumpul, itu mereka tidak bahas Matius 25, Markus 16, tidak bahas itu, tidak bahas Matius 5, khotbah di bukit. Tidak. Mereka menerima pengajaran lisan para rasul pada waktu itu, apa Yesus lakukan dan apa Yesus ajarkan. Kemudian setelah para rasul tua, murid-muridnya mendesak guru, nanti mati, pada waktu sudah ada banyak bidat. Bidat kenapa mereka bingung? Ono Allah kok menjelma menjadi manusia? Yesus iki Allah apa manusia? Apa setengah Allah, apa setengah manusia? Ada dua kubu. Satu menolak keilahian Yesus, satunya lagi menolak kemanusiaannya Yesus. Namanya bidat gnostik. Pada waktu itulah murid-murid yang mendesak, kamu harus tulis. Supaya ini menjadi generasi ke generasi nggak hilang pengajaran para rasul. Kemudian mereka menulis. Matius menulis menurut versinya. Inilah silsilah Yesus. Dia menulis kepada orang Yahudi. Ini loh, Yesus itu nabi yang dijanjikan. Bla 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 bla. Markus menulis beda. Markus itu merupakan khotbah Petrus di Roma. Petrus itu mendirikan jemaat di Roma, merupakan uskup di Roma. Perkataan Petrus itulah yang ditulis oleh Markus di Injil Markus. Injil Markus disebut juga dengan Injil Petrus. Lukas nulis beda lagi. Dia muridnya Paulus, ngumpul ke kesaksian. Bunda Maria waktu itu masih hidup. Bunda Maria pada waktu Yesus Kristus lahir apa yang terjadi? Tulis sama dia. Murid-murid pada waktu itu masih hidup. Ditanyai sama dia. Yang melihat saksi kebangkitan Yesus. Makanya 1 Korintus 15, Paulus mengatakan begini. Kalau kamu tidak percaya kepada berita Injil yang aku beritakan, kamu tanya sama mereka. Loh, saksi matanya ada 500 orang masih hidup. Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami tuliskan kepadamu adalah yang apa kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami. Betul nggak, teman-teman? Tentang Sang Firman hidup. Kamilah saksi mata. Pelayan-pelayan firman, saksi matanya ada. Bukan telah diceritakan kepada kami dari Proketus. Proketus telah diceritakan dari bapaknya Proketus. Bapaknya Proketus diceritakan dari neneknya. Neneknya diceritakan dari siapa misalnya? Buyutnya. Buyutnya mendengar dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendengar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus mendengar dari Jibril. Jibril mendengar dari Allah. Tidak begitu, Pak. Kenapa tidak ada sanad? Lawang ngapain aku pakai sanadnya? Aku yang saksi matanya nulis. Aku tidak perlu toh saya diceritakan dari ini saja. Tidak perlu. Lawang aku dewe saksi matanya kok. Betul tidak, teman-teman? Yo, betul sekali. Karena Alkitab itu ditransmisikan itu artinya diwariskan dari generasi ke generasi, bukan dengan lisan, bukan dengan saya diceritakan dari ini diceritakan dari ini diceritakan dari ini. Sanad itu baru ada abad 11, Pak. Zaman Harun al-Rashid. Saya ngomong sama sampean, karena sampean mesti belajar sejarah. Kalau Alkitab itu ditransmisikan bukan dengan cara saya diceritakan, bukan dengan hafalan, dengan tulisannya itu loh disalin. Ini loh surat Rasul Yohanes itu disalin, ini loh Injil menurut Rasul Yohanes. Nah, tulisannya itu disalin. Di para jemaat gitu loh Pak caranya Pak. Jadi ditransmisikan itu dengan saya dibisiki dari ibu saya dengar dari neneknya dengar dari tetangganya dengar dari Paulus dengar dari Yohanes dengar dari Yesus. Enggak begitu. Alkitab ditransmisikan bukan dengan diriwayatkan dari mulut ke mulut. Alkitab ditransmisikan dengan cara ditulis. Oke. Jadi Alkitabnya orang Kristen itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru saja. Saya mau tanya sedikit sama yang Muslim di sini. Ketika ada kitab, ada seorang yang menyatakan dia nabi, dia mendapat wahyu dari Tuhan. Boleh nggak dia bertentangan dengan sejarah? Tidak boleh, Bu. Contoh peristiwa, ya boleh nggak itu? Bu Sophie, bertentangan dengan sejarah. Bu Sophie, ya silakan. Bukan, aku mau tanya sama Bu Sophie, hadis yang paling tua itu hadis yang mana, Bu? Bukhari. Hadis Bukhari kan? Ya. Oke, selesaikan aja dulu, Bu. Nanti saya akan ngomong sedikit. Sekarang, apakah benar Muhammad ini mendapat wahyu ilahi? Ketika dia mengatakan, Maryam itu saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Saya membuat sedang mengkompilasi satu video lengkap. Satu video lengkap. Itu anaknya Elia dan Hana. Ya, yang tidak terbantahkan, kesalahan sejarah. Ini bigger, terbesar, tidak terbantahkan di video saya, ya. Anda mau ngesot bulat ngejar buntut, pokoknya mau ngepet, pokoknya ngejar buntut, tidak terbantahkan bukti dari Quran, dari hadis, saya tunjukin semuanya. Tafsir saya masukkan, arkeologi saya masukkan, ya. Tunggu tanggal mainnya, sedang kita kompilasi. Tidak terbantahkan bahwa Muhammad sudah salah mengira bahwa Maryam saudara perempuan Harun, kakaknya Musa dan kakaknya Harun dan Musa sebagai Maryam ibu Yesus. Tidak terbantahkan. Nah ini kok bisa dibilang wahyu? Muhammad mengatakan orang Samaria membuat anak lembu emas bertemu dengan Musa. Bahkan Musa ngomong, hei orang Samiri,
engkau yang menyesatkan orang Israel. Lu kok bisa? Lah orang bangsa Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati kok. Tambahkan lagi kelahiran Yesus di pohon kurma sama di palungan. Tambahkan itu lagi dongeng. mukjizat Tadi itu. sudah. Ya, tadi kita sudah bahas itu dongeng. Yesus di bawah pohon kurma. Itu diambil dari Injil Pseudo Matius. Betul tidak Pak Benediktus? Betul, Ibu. Injil palsu Matius. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan di Migdal Eder di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma, adanya pohon zaitun. Pohon kurma itu adanya di kota Yeriko. Betul enggak? Nggak cukup panas tempatnya. Ya, itu diakui sama scholar Anda. Bagaimana mungkin orang Samaria membuat ini fatal loh, Pak. Bagaimana mungkin Yusuf dijual dengan beberapa dirham? Lewong dirham itu dari drakma baru ada abad-abad ke-7. Betul. Pada zaman Yusuf dijual, itu belum ada mata uang. Mereka pakai timbangan. Mereka menimbang emas atau perak biasanya. Timbangannya namanya shekel. Ketika Taurat Musa menulis dijual dengan 20 keping perak, 20 shekel, itu sesuai dengan inflasi saat itu. Dihitung lagi inflasinya tuh sama cendekiawan. Ini benar enggak nih inflasi budak, harga budak pada saat itu bisa dicek, Pak. Ketika Quran menulis Daud memakai baju sirah besi, itu salah sejarah, Pak. Baju sirah besi itu belum ada zaman Raja Daud. Bahkan pada zaman Salomo itu mereka memakai perisainya perisai emas. Bukan besi. Baju sirah besi itu adanya tahun berapa ya? Tak lupa, tapi belum ada zaman Daud. Dalam Loh, Islam ini Daud itu pembuat baju besi, Bu. Dan lucunya lagi dan lucunya lagi Daud yang belum cukup umur bisa menjadi prajurit perang. Beda dengan kisah di dalam Alkitab. Daud pengembala, dia mengantarkan makanan ke abang-abangnya itu oleh perintah ibunya. Aku ngomong untuk melihat keadaan abang-abangnya. Bukan jadi prajurit gitu. Lanjut. Pak Erben udah share screen ini. Iya. Ini Pak Erben kalau bilang dikit ini setengah jam. Silakan. Ini Pak Sumarlin ya, Pak Sumarlin. Wahyu diturunkan kan di kisaran tahun ini Pak Sumarlin. Kemudian dituliskan pada tahun ini berdasarkan data-data 620-an oleh Baginda. Kemudian nanti ada peperangan, ada mazhab yang hilang, ada yang dibakar di sini itu. Ya kan Pak Sumarlin kan? Pertanyaannya sama Pak Sumarlin, di mana? Di mana ini sekarang? Karena di mana yang ditulis sama 40 orang penulis ini Pak, yang nggak usah 40 penulisnya kakean. Yang ini aja. Yang ditulis Said bin Thabit itu loh, disimpan di museum mana? Quran yang ditulis Said bin Thabit di kopi ke-5 atau 9 provinsi sekarang disimpan di museum mana? Iya. Manuskrip nomor berapa? Baru nanti menjadi pertanyaan ini sama Pak Sumarlin ya. Dari sini baru kemudian ada kodifikasi di sini, Pak. Saya ganti dulu warnanya ini. Kayaknya harus pakai warna ini. Bagus warnanya, aku suka nih. Orange. Nih. Oke ya Pak Sumarlin. Ini baru 1924 ini, Pak. Bagaimana Pak Sumarlin mengkorelasikan 1924 ini yang dikanonisasi di Mesir kaitan dengan di sini? Kalau tidak ada manuskrip, kalau katanya ke katanya, berapa ribu tahun ini Pak jaraknya ini? Baru kalau Bapak katakan ke hadis Pak, hadis yang paling tua, hadis Sahih Bukhari, itu 194-256 Hijriah dia ini. Hijriah ya. Berarti kau Hijriah tahun? 800-an Masehinya. Iya, 800 Masehi berarti 200 tahun setelah ini. Kalau 200 tahun itu Pak, itu sudah 3-4 generasi. Apakah sejarah Muslim itu selama sekian generasi tidak ada catatan? Kemudian dibuat. Bagaimana kita merangkai sebuah sejarah dari katanya ke katanya, dari katanya ke katanya. Seharusnya kalau berbicara sejarah, itu harus dari pelaku fakta sejarah, Pak. Ini data-data yang harus Bapak pikirkan. Baru yang tambah sedikit Pak. Iya nanti Bu sebentar. Hebatnya lagi ini ditulis di pelepah kurma. Sementara Pak di tahun 300-an, 3 sebelum Masehi, 300-an, abad ketiga, ya. Kita sudah pakai. Sudah ada papirus. Tapi ada Birmingham itu lah. Iya. Udah kertas itu apa itu Pak? Iya, jadi abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan papirus gulungan-gulungan, tetapi di sini kok masih pelepah kurma, masih di kulit tulang belikat unta, tulang dan lain sebagainya. Batu putih. Jadi ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin nih yang harus dituntaskan oleh Pak Sumarlin sendiri, karena ini sama sekali data-data di sini secara manuskrip tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, itu Birmingham katanya lebih tua daripada Baginda pula itu kan? Enggak, Birmingham Hijazi tulisannya. Jadi tetap 100 tahun pada zaman Umayyah. Nah, itu. Jadi
Jangan lihat jangan lihat C14-nya, yang kita lihat paleografinya. Oke, iya. Jadi itu Pak Sumarlin, ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin, dan mengapa kok baru dikodifikasi 1924? Ini jaraknya dengan di sini 620, berarti sekitar 1300-an tahun Pak Sumarlin. Itu bukan waktu yang singkat Pak. Indonesia saja baru merdeka belum genap 100 tahun, sejarah pun udah banyak kok yang udah diselewengkan. Iya, selama sekian puluh tahun itu sudah banyak yang iya. Jadi ya untuk teman-teman yang nonton di YouTube, ya ini menjadi data yang harus menjadi perhatian, pertimbangan untuk semua orang. Karena tadi waktu ngomong-ngomong, saya coba buat bagaimana praktisnya menyampaikan ini sehingga orang bisa mengerti seperti apa. Ya, itu aja dulu. Ibu Sophie ada mau sampaikan sedikit. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya, suara Pak Sumarlin kayak robot tadi, Pak. Mungkin bisa dibenerin dulu. Nggak kedengeran. Mungkin terganggu sama burung-burung pipitnya itu. Coba tolong keluar dulu dari sarang burung walet itu, Pak. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Tulisan tangan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari ke-6 hadis saya ini yang paling saya adalah Bukhari sama Muslim. Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ini semua orang Persia loh, bayangin enggak? Penulis hadis ini enggak ada yang orang Arab. Tulisan tangan Imam Bukhari dan tulisan tangan Imam Muslim enggak punya manuskripnya. Yang sekarang disimpan di Inggris, manuskrip Bukhari, itu tulisan tangan muridnya Imam Bukhari. Dan yang Imam Muslim punya tulisan tangannya muridnya Imam Muslim. Tambah satu lagi, ini belum lengkap Pak, sirah atau biografi Muhammad, kapan ditulisnya coba? Oh iya, Anybody know? Nanti saya masukkan sirah Nabawi. Nah, itu sebenarnya dari mintanya Cik Smith sudah jelas sih sebenarnya. Ini kan setelah hadis kan? Pak. Sirah Nabawi setelah hadis kan? Oh iya setelah hadis. Tahun 900-an dia dekat sama At-Tabari. Oh, biografi malah tahun 900-an. Sekarang, Bu. Parah pula ini. Saya tambahkan berkaitan hadis, Muslim ini kan bangga sekali dengan hadis. Hadis itu ditulis 200-300 tahun Islam, berarti sekitar abad 10 ya, abad 10. Dengan segala macam klaim, ketelitian, bla 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 bla. Tahu nggak Anda bahwa Al-Albani membuktikan klaim Anda itu omong kosong karena Al-Albani melakukan merevisi grade hadis mulai dari sahih, hasan, dan daif, terutama untuk An-Nasai, Tirmizi, Abu Dawud, dan satu lagi saya lupa itu. Jadi klaim Muslim tentang hadis dibuktikan abad 10, abad 20 oleh Al-Albani itu adalah omong kosong. Itu aja yang mau saya sampaikan.